jumpa lagi bersama saya Aldi. Di sini, jadi hari ini tuh saya akan membuat tutorial ujian saya. Jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang saya digunakan di website saya. Jadi langsung saja kita buka website. Oke, jadi ini website saya yang seperti teman-teman lihat. Oke, coba kita lihat dulu tontonnya. Oke, cukup ribut. Teman saya juga lagi menjelaskan tutorialnya. Jadi ini adalah tampilan umum dari website saya. Jadi lebih jelasnya itu saya langsung login saja supaya saya jelaskan di bagian dalamnya. Supaya lebih rinci. Jadi ini saya pakai email saya. Oke. Password saya. Kita masuk. Untuk save saja. Oke, jadi sudah masuk. Jadi baik. Jadi saya akan jelaskan ke teman-teman semua fitur-fitur apa saja yang saya pakai. Jadi contoh fitur-fitur seperti apa yang saya pakai, contohnya seperti ini. Tampilan-tampilan nih, warna gambar ini ada sini, ini apa, ininya apa, ini sampai bawah. Jadi baik. Jadi saya jelaskan dari awal ya teman ya. Jadi yang pertama, fitur yang pertama saya pakai itu navbar. Jadi navbar itu seperti tampilan seperti di atas ini. Nah, ini navbar namanya. Jadi teman-teman itu memakai background navbar itu terserah teman-teman mau pakai apa saja, warna apa saja. Tergantung desain dari teman-teman. Jadi bebas pilih ya. Jadi yang berikut, ini navbar itu ya. Jadi script navbar itu ada juga di W3 School. Jadi W3 School itu script apapun ada di situ. Icon apapun. Bagus-bagus script membuat web. Jadi W3 School seperti ini. Jadi W3 School. W3 School itu dua pilihan. Ada yang bootstrap 3 or bootstrap 4. Kebanyakan orang membuat contohnya kayak tulisan itu menggunakan bootstrap 4. Jadi sudah berikut ini carousel. Jadi carousel itu seperti gambar berjalan. Contohnya seperti ini ya. Nah, dia gitu. Jadi dalam carousel itu dia memilih image. Jadi image itu teman-teman memasukkan gambar yang teman-teman mau pakai. Jadi sini karena Edo Rental, jadi saya menggunakan gambar seperti ini. Edo Rental seperti ini. Oke, ini carousel teman-teman. Jadi screennya juga ada di school. Yang berikut itu ada alert. Jadi alert itu yang ini, welcome to Edo Rental mobil. Ini alert namanya, ini alert. Jadi scriptnya juga ada di 3. Ini kalau yang beranda sama testimoni ini saya menggunakan Navlink. Ini menggunakan Navlink sama ada juga di 3 school. Jadi berikut itu ada ini galeri. Galeri ini sebagai tambahan atau saya membuat hiasan pada web tambahan. Contohnya ini mobil ini kan ini 1 2 3. Jadi saya melakukan 3 3. Jadi ininya 3, ini juga 3. Sama seperti bawah. 3 3 3. Jadi ini itu untuk jadi di sini saya masang seperti gambar ini agar yang penyewa itu dia tertarik. Sebelum memakai mobil ini dia sudah tahu mobil ini seperti apa contohnya. Contohnya Toyota Etios Falco, Toyota Honda Brio. Honda Brio ini contohnya dalamnya begini, tambah kursinya 2 3. Apa manual ada yang ini. Oke, seperti itu saja. Yang ke berikut ada kotak komentar, nama, email. Jadi nama sama email itu saya menggunakan form control di bagian saya bukan ini. Memang menggunakan form control. Form control. Oke, jadi ini seperti tadi form control. Tadi saya pasang scriptnya itu di bawah galeri. Tadi kan galerinya di atas sepertinya. Galerinya di atas. Nah, ini kotak komentarnya di bawah galeri. Oke, itu scriptnya juga ada seperti kotak komentar begini. Ada juga di W3 School. Ada juga. Jadi berikut ini teman-teman boleh lihat di belakang gambar ini ada ini. Background ini. Jadi backgroundnya ini itu saya menggunakan body. Dalam body itu ada image. Jadi image-nya itu seperti gambar. Jadi image itu tergantung pilihan teman-teman ya teman-teman ya. Mau pilih image apapun itu ada.
Jadi saya menggunakan image ini saja, cukup bagus. Jadi tergantung selera kita ya teman-teman ya. Oke, next berikut. Ada apa di sini? Ada data master. Oke. Jadi berikut itu ada ini contohnya data master menu saya ya. Ini teman-teman boleh lihat dulu. Ini. Jadi kenapa dia tampilan muncul seperti ini? Jadi dia munculnya seperti ini itu ketika kita membuat dia model baru. Jadi dia model baru itu kita buat sebanyak menu yang ada dalam data master transaksi cetak lapor penyewaan. Jadi di sini ada berapa saya lihat? 3, 4, 5, 6. Wih, cetak laporan yang banyak. Berapa sekitar 15 ya, 15. Ini ada 3. Jadi berapa tadi bisa tahu. Pokoknya sekitar ya 20-an lebih lah. Jadi teman-teman itu membuat dia model baru sebanyak 20-an lebih. Terus kita memasukkan tentunya ini ya. Nah, dalam model baru itu kita masukkan data admin tentunya. Jadi kita refresh itu keluar data admin, data pengemudi, masukkan data pengemudi di script, data penyewa, jadi keluar data penyewa, data pengemudi, data admin. Jadi seperti itu. Jadi kita buka contohnya dalam data admin. Nah, dalam data admin ini juga kita dari atas ini. Jadi ini, jadi teman-teman ya gambar ini nih teman-teman lihat cukup keren. Jadi tergantung ini teman-teman mau pakai background seperti ini juga tidak apa-apa, mau pakai juga bisa. Jadi background ini nih yang saya pakai sekarang yang ada di tampilan data admin sini, link sini teman-teman. Jadi tergantung. Jadi teman-teman kalau background yang ini saya pakai sekarang ini itu saya pasang scriptnya itu di header. Kalau dia yang di bawah sini footer. Jadi contohnya teman-teman mau pakai yang header ya atas saja. Kalau footernya bawah. Kalau tidak ada dua ya kosong dua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi berikut. Jadi ini saya membuat modal baru. Ingin atau admin. Ada apa lagi berikut? Jadi teman-teman di sini saya menggunakan tabel yang ini contohnya ini ya tabelnya seperti ini. Jadi jenis tabel yang saya gunakan itu tabel hover. Kenapa tabel hover? Karena ketika kita menggunakan tabel hover, ketika kita refresh tampilannya akan jarak seperti ini. Nah, dia lebih rapi, lebih bagus. Tapi jarak rapi ya, seperti ini. Oke. Berikut. Kalau ini saya menggunakan icon yang ada di W3 School juga. Contohnya ini gambar ikonnya seperti ini. Gambar ini seperti ini. Ini kayaknya jaringannya apa? Dia mesti masuk pakai Chrome baru dia muncul di sini. Ada icon juga seperti dulu di sini. Icon. Oke, jadi iconnya saya pasang dekat sini ya. Dekat tabelnya di sini. Berikutnya oke, jadi berikut kita sesuai yang kita teman. Jadi ini icon seperti ini. Jadi dalam icon ini yang ada icon ini juga terdapat di W3 School ya teman ya. Jadi kita klik di bagian icon sini terdapat ubah dan hapus. Jadi ubah dan hapus itu kita isi dalam icon. Jadi kalau ikonnya tidak ada ya tidak bisa isi ini ubah sama hapus. Jadi mesti ambil script icon kita taruh dulu di modelnya, kemudian kita tulis yang bagian ini ya ubah dan hapus. Kita buat dari ubah. Nah, ubah. Jadi ubah ini sama seperti tadi saya jelaskan di bagian sini. Ini header dan footer. Jadi ini saya membuat ini juga terdapat di bagian ketika kita pilih site ya. Kemudian pilih apa update. Jadi ini kita update record. Seperti ini teman-teman ya. Update record. Oke, ini update record. Jadi update record itu ketika kita contohnya di sini teman-teman. Update record itu data yang mau kita ubah. Contohnya nama saya hapus N contohnya. Ketika saya update record, contohnya saya update record, kita buka kembali. Tadi N-nya hilang. Oke. Sama seperti tadi. Kita tambah N, saya update. Keluarnya ada.
Oke, next. Apalagi? Nah, dalam hapus. Jadi hapus ini kita membuat dokumentasi baru. Jadi dalam dokumentasi baru itu di mana data yang ada dalam data admin itu bisa dihapus. Jadi ketika teman-teman tidak mempunyai data dalam data admin tidak bisa dihapus. Jadi apa yang ada di dalam baru bisa dihapus seperti itu teman-teman ya. Jadi next berikut ada tambah data. Tambah data admin. Jadi sini saya tidak menggunakan ini di dalam header dan footernya tampilan di ekran belakang sini. Jadi tambah data itu jadi dalam data baru ini kita membuatnya di insert di tabelnya. Jadi table juga. Jadi dalam data baru contohnya dalam tambah data admin. Jadi dalam tambah data admin itu kita mengisi tambah data yang sesuai dalam data admin. Jadi ketika teman-teman tidak maunya mengisi tapi tidak sesuai dengan admin, itu dia ketika kita tambahkan dia tidak muncul. Contohnya di sini tidak ada status. Kita isi status. Jadi ketika kita tambahkan dia tidak muncul. Jadi kita isi sesuai dengan data yang ada dalam data admin. Oke. Sudah mengerti kan teman-teman ya? Berikut ada tutup. Tutup ini saya menggunakan, jadi tutup ini ketika kita memasukkan script dari Demolish itu dia langsung ada. Nah, ini kan pertama kan ketika masukan pertama itu kan kebanyakan muncul close tuh teman-teman ya. Kita ubah kayak tutup. Nah, seperti itu. Next. Berikut. Data pengemudi. Nah, data pengemudi. Jadi data pengemudi di sini juga saya menggunakan gambar di header, di bawah juga footer. Jadi data pengemudi juga sama ya. Nah, ini update record. Jadi kata update record ini kita bisa ubah. Contohnya teman-teman mau ubah nama update record itu namanya menjadi, tapi ubahnya bukan di sini teman-teman ya. Ubahnya di DW. Jadi waiver. Nah, jadi ini seperti yang teman-teman lihat update recordnya. Ketika kita update record sama seperti data admin. Jadi update 3 itu pada data. Jadi ketika nicknya tadi seperti contohnya tadi saya hapus 3. Nah, ketika update 3-nya tidak ada lagi karena datanya sudah terubah. Next. Karena sama saja ini, tidak perlu panjang lebar, cukup satu saja. Ini hapus juga sama. Transaksi data barang sama. Oke, ada apa lagi? Oh, ada ini ya. Data barang, contohnya data barang ada ID barang, ada ID kategori, ada 2. Nah, jadi di sini oke, jadi ID kategori itu tidak perlu karena dia mengenai hidden dia langsung panggil. Itu ketika teman-teman apa itu? Jadi itu di hidden kalau salah ya. Ini sama saja sih. Next. Ada apa lagi? Tersewa juga sama. Ini juga sama seperti di admin. Ini ubah, ketika itu ubah ya itu ubah, di upload record, tutup. Di sini ada cetak laporan. Jadi sini saya membuat data cetaknya sebanyak berapa? 15 tadi saya bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 data cetak laporan. Jadi di sini saya membuatnya kalau 15 data laporan. Jadi saya membuat modal baru. Ini modal baru seperti ini ya. Di body ini di body. Jadi laporan data admin seluruh. Jadi laporan data admin itu berarti dia mencetak laporan menjadi PDF. Itu PDF sih. Jadi kita contohnya kalau laporan data admin seluruh dia
seluruh, yang ada dalam pertanyaan seluruh. Tapi kalau berdasarkan nama admin, jadi dia yang berdasarkan nama admin. Seperti itu. Contohnya ini. Ini pakai sukses atau apa sih? Oh, bukan sukses kali itu. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa dia sampai muncul seperti ini teman-teman ya? Jadi teman-teman mesti yang pertama itu membuat tabel di desain di web dalam ini Adobe. Terus bisa edit warnanya juga. Ini kita pilih berapa, mau kolomnya berapa, ininya ada berapa. Jadi kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya 6. Ininya 3. Nah, itu jadi teman-teman di situ mesti membuat new site baru untuk laporan data seluruh bagian admin punya. Jadi kalau teman-teman tidak membuat new site baru, dia tidak akan bisa. Jadi teman-teman mesti membuat new site baru untuk laporan data seluruh. Jadi laporan seluruh taman pasang dia di bagian yang ini bisa jelaskan dari sini. Dipasang di bagian. Nah, jadi teman-teman itu kalau ketika mau panggil, jadi saya bilang tadi itu, jadi itu dari contohnya di laporan data seluruh. Laporan data seluruh di bagian yang itu, laporan seluruh itu kan di tengah-tengah ada tanda pagar. Itu kan hyperlinknya, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu hapus tanda pagarnya, hapus tanda pagar, kemudian teman-teman kontrol spasi. Kontrol spasi habis, teman-teman itu panggil yang tadi teman-teman sudah membuat new site baru tentang laporan data seluruh. Teman-teman panggil yang itu punya. Oke. Jadi teman-teman mesti membuat ini folder baru. Folder baru itu untuk yang itu punya. Laporan seluruh apa untuk laporan data admin. Maksudnya bukti cetak transaksi admin berdasarkan nama. Nah, itu juga untuk membuat website tentang admin tentang nama punya. Begitu. Jadi ini teman-teman lihat keseluruhannya ya. Jadi yang ini juga yang script ini ya ambil dari Pak Juika sudah kirim di grup, bisa ambil nanti. Ada juga ini bisa buat juga. Oke. Kalau yang ini jarak saya menggunakan HR, jarak HR ini jarak. Oke, kemudian berikut ada data laporan data admin berdasarkan nama. Jadi ini saya membuat model baru juga, model baru. Kita ambil model baru. Kemudian saya dalam atau cetak itu saya jadi ketika saya memasukkan nama, contohnya nama saya teman-teman, nama yang ada di admin, contohnya Aldi. Aldi ketika saya cetak, karena tidak ada dalam data admin, coba kita lihat ya teman-teman. Karena dalam data admin itu namanya itu Fridolin atau Olin sama Revansa. Jadi ketika nama yang saya masukkan salah, dalam cetak laporan nama saya masukkan salah, dia tidak akan bisa mencetak. Jadi ketika saya masukkan nama betulan ya, betulan nama yang betul, ketika saya cetak, ini keluar seperti ini. Jadi ini bukan HR, ini kontrol, ini ketebalan huruf. Jadi huruf tebal ini saya menggunakan Ctrl V atau strong. Ini juga ada di sini ini seperti Pak kasih. Oke. Berikut ada masih banyak ya. Barang seluruh sama seperti di admin. Seluruh dia menggunakan seluruh data yang ada di laporan data barang. Seperti ini. Jadi yang ini teman-teman membuat desain ya di Adobe. Teman-teman pilih desain. Kalau ini teman-teman pilih di mana itu ya? Saya agak lupa ya. Teman-teman pilih di. Jadi kalau teman-teman mau warnai seperti ini terserah memakai warna apa juga bebas sih teman-teman. Jadi ini untuk mempercantik. Jadi warna itu untuk mempercantik. Oke.
Terserah mau pakai warna atau tidak. Tapi lebih bagusnya pakai warna supaya mempercantik tampilan ketika kita klik keseluruhan data barang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman pilih untuk warna, contohnya mau warna ini ya, warna kuning seperti ini. Jadi teman-teman itu pilih klik di Windows di bagian atas, teman-teman pilih properties. Dalam properties itu teman-teman lihat coba ada tulisan BG. Jadi di dalam BG itu, jadi sebelum itu teman-teman mesti blok dulu. Contoh ini teman-teman, ID barang. ID barang itu kita blok, mau warna atas itu warna semua. Kalau warna semua kita blok semua. Blok semua dulu, baru kita pilih properti tadi, window, properti, kemudian tulisan BG. Dalam BG itu ada warna apapun di situ. Teman-teman bisa pilih warna sesuka teman, sesuka hati Anda. Seperti itu. Oke. Ada berikut. Ada data penyewa. Data penyewa juga kayaknya sama dia seperti terjelaskan. Ada detail sewa juga. ID penyewa. Dia sama, jadi dalam ID penyewa juga itu kita panggil ketika kita mau cetak berdasarkan ID yang ada di penyewa. Jadi ketika kita memasukkan ID sembarang tidak sama dengan di penyewa, ya dia otomatis tidak akan bisa panggil karena tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi apapun itu kita panggil data yang ada. Oke. Sudah mengerti teman ya? Semoga mengerti. Ini juga sama, ini juga keseluruhan, di seluruh, menampilkan seluruh. Ada juga ini, ada apa lagi? Data bukti sewa, sama, ada bukti sewa, kemudian ada apa lagi? Data keluhan, ada ID keluhan. Biar ada bukti sewa. Kalau berdasarkan tanggal ini kita menggunakan time. Oke, masukkan tanggal. Jadi kayak begini. Time. Salah tadi yang saya maksud saya itu time lagi, time itu waktu. Kali ini date, tanggal. Maaf teman-teman, saya agak blunder sedikit. Jadi ini date ya. Ini date itu menampilkan tanggal yang kita ketika kita menggunakan mobil. Oke. Dicetak sesuai dengan tanggal yang ada. Cetak dia muncul. Oke. Berikut ada data berapa data berita. Sama juga. Kategori seluruh sama. Data penulis. Jadi contoh yang saya bilang ketika kita membuat admin. Dalam admin itu teman-teman, ini dari saya contohnya dari sini ya. Contohnya laporan data admin seluruh, laporan data admin berdasarkan nama, nih nama admin. Ketika teman menggunakan 3 juga bisa. Contohnya ada berdasarkan nama dan berdasarkan NIM. Contoh ini contoh ya. Jadi teman-teman mesti membuat 2 new site baru. Jadi site yang pertama itu berdasarkan nama, site kedua berdasarkan NIM. Jadi membuat dua new site baru dan membuat modal baru di situ teman ya. Dari situ bisa panggil, kita klik itu bisa panggil. Jadi jangan lupa membuat tabelnya ya teman ya. Tabel juga penting. Oke. Jadi itu tante saya bilang teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat itu mesti membuat 2 kita bisa panggil dia. Oke. Tutup. Next. Ini satu saja saya menggunakan laporan kategori itu satu saja, seluruhnya keseluruhan saja. Ini juga seluruh. Oke, sudah. Kemudian oke teman-teman, jadi sudah tadi seperti laporan seperti ada 15 data cetak yang sudah jelaskan ketentuan ini teman ya. Kemudian ada logout itu dia secara otomatis ketika itu di modalnya, jadi sudah ada. Kita membuat demo log demikian, nanti ada terus kita ubah menjadi logout seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, dari script seperti ini teman-teman bisa ambil di W3 School. Tentunya membuat demo modelnya itu W3 School, ada ikonnya juga. Jadi ini dalam ini, ini modalnya. Ini script model. Kita coba yang ini. Warning ini kenapa dia? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini.
Nah, itu seperti kita membuat dia modal headingnya ini, kita modal body, modal heading. Jadi modal body kita ubah jadi nama masukkan tadi. Kalau headingnya ini nama di bagian atasnya, data admin di bagian atas ini. Ini lihat sini. Ada skrip-skrip banyak sekali di sini. Kita home. Ini apa? Warning. Sudah. Nah, sudah ini semuanya ini sudah. Nah, ini ada banyak skrip sini ya. Ada navbar juga ada apa lagi, alert, button, image-nya juga ada, color, macam-macam sini ya. Ada banyak sekali, ada JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap. Nah, jadi mungkin di sini juga gambarnya teman-teman bisa memakai dari sesuka hati teman itu. Tentunya background di bagian ini, bodinya ini, carouselnya juga, navbar, alert, navlink, fitur ini juga teman-teman menggunakan apa juga bebas ya, komentarnya sini. Itu menggunakan script, tabelnya bebas. Kalau bagian kestrapi huruf itu melakukan form control ya teman. Oke, kali ini jaraknya ini menggunakan ini form control juga sebenarnya, kalau tidak HR-nya juga ya. Jadi fitur-fiturnya terserah teman-teman mau pakai fitur apa saja. Nah, jadi di sini saya membuat dua indeks. Jadi contohnya kita lakukan. Nah, ketika saya logout, ini indeks digunakan ini adalah indeks umum. Jadi indeks umum teman ya. Indeks umum. Jadi indeks umum itu dia sudah termasuk sudah ada. Nah, data admin. Jadi contohnya kita ada, bisa dilihat. Itu indeks umum ya teman. Jadi hanya bisa melihat seperti ini. Itu indeks umum. Jadi bisa beri komentar, beri apa sekarang begitu. Jadi dalam indeks umum ini, jadi user yang indeks umum ini yang penyewa contohnya bisa melihat semua mobil. Nah, ketika login, jadi login itu hanya bisa admin yang bisa gunakan itu. Jadi adminnya yang bisa pakai. Kalau umumnya ini semua bisa lihat contohnya, tapi tidak bisa mengubah data yang ada atau menghapus. Seperti contohnya. Oke, kita masuk dulu ulang. Cukup kabok, oke besar hurufnya. Save. Jadi mungkin sedikit dari tutorial saya ini ya. Semoga tutorial kali ini saya menjelaskan fitur-fitur dalam website saya bisa teman-teman dapat mengerti dengan baik. Semoga menjadi pelajaran baik buat teman-teman yang ada dimanapun. Sekian dari tutorial saya kali ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin. Kita tutup saja.